ini judulnya itu memang sangat-sangat fantastis ya. Seorang pimpinan kepala negara di Indonesia, Prabowo, di judulnya ini dinyatakan, disebut atau diklaim sepihak oleh salah satu akun. Sampai hati mati. Semuanya dengar, masyarakat harus cerdas, memilah-milih berita, dan jangan mudah percaya. Masyarakat ayo buka mata, jangan mudah. Oke. Tadi kita sempat mendengarkan lagu Viral Tapi Hoax ya. Ini soundtrack resminya nih. Soundtrack resminya. Jangan percaya begitu saja, kira-kira begitu ya. Bertobatlah wahai pembuat hoax. Oke, teman-teman, kembali lagi hadir di program podcast paling anyar di muka bumi, Viral Tapi Hoax. Saya Gaib Morto Sigit. Saya tidak sendirian, saya bersama pemeriksa fakta yang setia bersama kita untuk memberikan info-info bermanfaat, mana yang hoax, mana yang fakta. Bang Asnil Bambani Amri. Halo Bang. Sehat ya? Alhamdulillah. Dan perlu diketahui boleh Bang Asnil, ini episode ke-50. Udah setengah abad ini kita nih ya. Jarang-jarang nih ada program setengah abad dalam angka. Dalam angka. Program cek fakta tapi bisa 50 episode. Waduh, tinggal iklannya yang belum nih ya. Oke, teman-teman, kita ketahui bahwa banyak informasi beredar saat ini, tapi tidak semua info yang beredar itu adalah fakta. Meskipun dia viral, bukan berarti viral itu adalah sesuatu yang kita ambil atau kita percaya kebenarannya. Maka itu kita berusaha dalam setiap minggu untuk membedah mana yang hoax, mana yang bohong, dan mana yang fakta supaya kita bisa lurus dalam perjalanan dalam mendapatkan informasi. Dan sekarang banyak sekali konten kreator yang mengambil info dari mana saja dan di-upload dan di-oplos di YouTube, di Facebook, Twitter, dan juga di Instagram. Ya. Dapat ide baru gitu. Iya. Karena konten juga bisa di-oplos ya. Iya. Oke, Bang Asnil nih yang pertama. Ada info oplosan ya. Prabowo kerahkan militer, imbas WNI ditembak mati polisi Malaysia. Wow. Ini segenap memang udah kayak zaman Soekarno. Zaman Soekarno nih gitu. Tapi memang Pak Prabowo kan memang sangat Soekarnoan ya. Bajunya, cara pidatonya gitu kan. Yang terbaru, saya akan memenjarakan koruptor di pulau terpencil. Waduh, luar biasa Pak Prabowo ini ya. Kita tunggu realisasi. Kita tunggu realisasinya. Pertama dengan undang-undang perampasan. Cuma masalahnya ada yang ditangkap nggak karena korupsi? Gitu ya. Ada yang ditangkap nggak karena korupsi? Gitu. Ada, itu Harvey Mois. Gimana Bang? Ini beritanya Bang? Ya, ini judulnya itu memang sangat-sangat fantastis ya. Seorang pimpinan kepala negara di Indonesia, Prabowo, di judulnya ini dinyatakan, disebut atau diklaim sepihak oleh salah satu akun di YouTube, Lingkar News, dan akun ini kemudian memberi judul Prabowo kerahkan militer imbas WNI ditembak mati polisi Malaysia. Nah, kita tahu sebelumnya ada peristiwa warga Indonesia yang bekerja di Malaysia yang ingin pulang kembali ke Indonesia menggunakan perahu nelayan, kemudian keperangkap, kepergok, dan kemudian tidak tahu kenapa terjadi tembakan peristiwa itu di sana. Nah, 2 orang meninggal waktu itu. Nah, setelah itu muncul banyak
kecaman publik terhadap polisi Malaysia terkait aktivitas penembakan itu. Nah, di sini di akun Lingkar News ini sebelumnya berhasil kita ambil screenshot dari videonya, itu menarasikan bahwasannya Prabowo kerahkan militer gitu ya. Ya. Nah, kami mencoba mendalami informasi ini, ternyata semua kanal informasi resmi, baik itu di istana dan juga di sekretariat kabinet, itu tidak ada yang relevan yang kami temukan gitu ya. Namun di gambar itu sangat kalau dilihat di gambar di YouTube-nya, di thumbnail-nya itu ada gambar Prabowo dan di belakangnya itu ada background militer lagi berbaris. Nah, kita coba telusuri video tersebut dari mana. Nah, ternyata videonya itu tayang di salah satu media online, dan itu waktu itu video kesaat 3 matra Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara Angkatan Udara yang lagi memang sedang upacara, Ya. bukan event untuk pengiriman mengatasi adanya WNI yang tertembak di Malaysia. Nah, jadi kita melihat ini konten ini oplosan gitu ya. Kita pakai istilah baru nih dari kejaksaan gitu ya. Terima kasih kejaksaan. Dioplos karena memang kalau buat bensin sebenarnya bukan oplos, blending sebenarnya. Mix ya. Mix. Nah, jadi ada fakta, foto itu ada, tapi bukan foto Prabowo kirim tentara lagi menyiapkan tentara gitu ya. Iya, bukan untuk pergi ke Malaysia, bukan. Kemudian tidak ada narasi satupun di video di YouTube itu yang menjelaskan narasumbernya siapa, apakah ada pernyataan resmi, itu nggak ada sama sekali. Dan kita cari sumber resminya langsung dari akun istana ataupun pernyataan resmi dari presiden atau Teddy atau Setkap ataupun sekretaris negara, itu nggak ada. Tapi peristiwa kematian WNI ini benar adanya? Peristiwa kematian WNI itu memang benar. Ada jadi itu fakta. Nah, dari pihak istana ada mereka merespon. Ada komen. Terkait itu. Jadi komen dari Kementerian Sekretariat Negara adalah penembakan WNI di Malaysia, Presiden Prabowo percaya investigasi akan transparan. Nah, ini dilaporkan oleh Sekretariat Negara. Itu pernyataan resmi yang disampaikan tanggal 27 Januari. Jadi Prabowo mempercayakan pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan kasus ini, tapi permintaannya Prabowo minta itu transparan. Nah, sampai sekarang belum ada kabar ya hasil investigasinya? Belum ada yang terbaru. Kalau dilihat dari isu yang beredar, banyak dugaan. Ada yang bilang WNI ini bawa narkoba, kemudian dibantah juga oleh pengacaranya gitu ya. Nah, dan pihak sana bilang ada ketika WNI itu kabur, mereka melawan gitu ya. Makanya ditembak. Itu anasir yang disampaikan oleh pihak polisian. Jadi mereka menembak karena pihak nelayannya dianggap melawan. Sementara kan nelayan ini nggak punya senjata, mau melawan pakai apa? Iya, pakai kail paling ya. Pakai umpan atau pakai itu dayung gitu. Umpannya pelet. Nah, jadi kasus ini masih bergulir di sana gitu ya. Yang pasti memang sebenarnya pemerintah Indonesia harusnya kalau ada warga negara yang meninggal di luar negeri, itu harus kasih perhatian lebih ini, karena gimana pun keluarga juga butuh keadilan kan. Ya, gitu. Bahkan ada juga yang menjelaskan masih diselidiki juga ya, meninggal ini apakah dia sebagai agen yang mengirim gitu ya. Nah, itu juga ada nasir seperti itu juga gitu ya. Walaupun pembuktiannya tetap nanti di pengadilan gitu kan. Ya, kenapa buat kita penting bagi pemerintah Indonesia untuk protes, untuk keras, karena itu bagian dari harga diri bangsa juga. Karena kalau dibiarkan atau didiemin, ya udah nanti orang Indonesia mah gampang ditembak juga, pemerintah juga diem aja. Itu yang coba kalau Amerika misalkan ada warga negaranya meninggal di salah satu wilayah di Indonesia, itu cerewetnya minta ampun ya. Gitu. Ya, ini kalau kita lihat dari substansi kasusnya, pelanggaran yang dilakukan WNI ini kan undang-undang imigrasi. Ya. Artinya
penyelesaiannya bukan didor gitu, bukan ditembak gitu ya. Di deportasi aja di kan. Deportasi aja. Karena gitu banyak orang-orang dari Afrika, dari China juga banyak datang terus melakukan pelanggaran bahkan di sini penipuan, tapi setelah itu dideportasi aja. Deportasi bukan ditembak. Bukan gitu ditembak. Ya. Nah, ini ekstra killing gitu kan di luar pengadilan gitu ya. Nah, ini yang kemudian yang diprotes oleh banyak masyarakat sipil di Indonesia yang perhatian terhadap kelompok imigran gitu. Nah, kelompok migran. Ini akun Lingkar News ini memang isinya nyerempet-nyerempet nah, gitu. syukurnya ini pertama nih ketika setelah 50 episode ya. Dan tadi kita cek YouTube-nya udah hilang. Serius? Serius, itu udah hilang, Bang. Lingkar News sudah hilang. Padahal sebelumnya dia punya subscribers nih, udah 404 udah hilang. Alhamdulillah. Subscriber dia itu sampai 100, hampir 200.000 nggak salah. Memang isinya nyerempet konten-konten comotan doang? Ya, isinya memang itu sebelumnya. Dan yang menarik, dia ngambil gambar protes pekerja, itu gambar kayak apa? Nggak ada kayak gambarnya bukan gambar itu deh. Bukan, jadi ini ngambil mana-mana. Jadi ya dia cocok logi aja kan. Jadi ada fakta, ada imajinasi, ada opini gitu kan. Dioplos bareng, jadilah cerita itu gitu. Jadi ada fakta, ditambahin imajinasi, ditambahin gambar yang sesuai dengan apa yang dia imajinasikan, kemudian ditambah opini liar, kemudian dioplos, diaduk jadi satu, keluarlah. Benar. Ini. Dan bayangkan kalau info oplosan ini dimakan oleh masyarakat kita setiap hari. Ya. Dan ini udah dihapus ini Lingkar News 195.000 subscriber dia. Cukup besar lah. Cukup besar ya, cukup besar. Apalagi ada embel-embel news gitu. Ya. Dan untungnya ini udah saya nggak tahu apakah sudah di take down, sengaja di take down. Tapi ini begitu dibuka hilang semua. Udah hilang, akunnya udah hilang. Oke. Mudah-mudahan ini bagian dari bagian dari menertibkan akun-akun yang isinya itu dia bukan dari media massa, dia bukan redaksi, tapi cuman konten kreator yang sekedar nyomot-nyomot informasi kemudian dijadikan konten seolah-olah konten itu adalah konten berita. Iya, benar. Gitu. Jadi banyak yang dirugikan. Media juga dirugikan, publik dirugikan, negara juga dirugikan. Tentunya Prabowo juga dirugikan. Iya. Bisa berbahaya nih. Ini kalau ternyata dipercaya bisa menimbulkan pertempuran dua negara ini. Kalau memang ternyata dimakan. Dan yang dia lupa ya, warga Indonesia di Malaysia tuh banyak sekali jumlahnya. Oh, banyak sekali. Sepupu saya ada di sana, warga dari sana. Oh ya. Kalau sampai ternyata warga Malaysianya marah karena berita bohong atau yang menyesatkan, kan bisa repot kan? Iya. Bisa perang saudara nanti. Tapi untuk urusan tewasnya warga negara Indonesia memang harus diusut, dan pemerintah Indonesia harus intervensi, memang harus tanya, harus rewel, harus bawel lah untuk urusan warga negara yang meninggal, mau digantung, harus rewel. Kalau nggak rewel kita nggak akan dianggap sama sekali. Nggak akan dipandang. Karena pelanggarannya undang-undang imigrasi, kenapa harus ditembak gitu ya. Oke. Informasi Prabowo kerahkan militer imbas WNI ditembak mati polisi Malaysia dinyatakan hoax ya.